Indonesia Emas. Barangkali adik-adik semuanya cukup lama tidak melakukan nyanyian kebangsaan Indonesia Raya, kemudian juga dilanjut dengan mengeningkan cipta sekaligus melafalkan kembali Pancasila. Kira-kira terakhir sudah berapa tahun yang lalu? Masih ada yang ingat? SKP 3 Menteri keluar bahwa sekolah, institusi pendidikan tidak boleh memaksakan aturan apapun kepada mereka yang berbeda agama, keyakinan maupun berbeda yang lain. Sekian pendapat yang berbeda-beda, kemudian kita ambil intisarinya, itu nggak mudah. Melalui perdebatan dengan Ibu Esti nanti akan bercerita banyak. Beliau ini hampir 25 tahun menjadi anggota dewan dari tingkat kabupaten, provinsi, dan terakhir 2 periode ini di DPR RI. Indonesia ini nggak kecil. Sensus terakhir dari BPS 270 juta jiwa, dan semua ini punya keinginan yang beragam. Yang ini pengennya begini, yang kelompok itu pengennya biru, yang kelompok sebelah pengennya merah, yang kelompok sebelah lagi pengennya biru, kuning, macam-macam. Itu bersyukurlah teman-teman bisa kuliah, karena di ruang kuliahlah itu ruang Anda saatnya banyak-banyak berdiskusi, banyak-banyak membaca buku, sehingga wawasannya pun bertambah. Hal terkait dengan Pancasila, detailnya itu kuliah seminggu nggak selesai. Detail ada di dalam buku. Bagaimana proses Pancasila yang semula dipidatokan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian yang urutannya berbeda, yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu muncul Pancasila yang tidak menyebutkan Pancasilanya, tetapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan berikutnya Persatuan Indonesia. Ada 5 hal yang itu urutannya sudah merupakan kesepakatan bersama antara para pendiri bangsa kita. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta. Kita nggak boleh menutup peran yang lain, karena Bung Karno ini juga hanya menggali. Ada Kiai Wahid Hasim, NU, Muhammadiyahnya siapa? Ayo. Dia paling Sule karo. Aku sedih loh, ada tuh itu. Ada siapa? NU ini siapa? NU ada Z. Muhammadiyah siapa? Ki Bagus Hadikusumo sama Kasman Singo Dimejo dan beberapa yang lain. Itu bagian dari yang kemudian bersama-sama menyepakati. Itu ada di Panitia 9, ya. Berusaha memotong langkah saya. Tetapi saya katakan, atas nama apa yang selalu didengungkan oleh Pancasila, oleh Ibu Ketua Umum saya, bahwa kamu harus berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kebenaran, maka saya berani. Sudah, ini semua sudah. Kawan-kawan saya sahabat, tadi saya menyampaikan 4 hal itu. Lalu saya akan kembali kepada garis-garis besar haluan negara. Ketika garis-garis besar haluan negara tidak, maka yang terjadi apa? Ganti pemerintah, ganti kebijakan. Betul? Presidennya gantinya sesuai visi misi presiden. Yang dulu nggak begitu peduli dengan Pancasila, terlanjur mengakar mereka yang tidak sepakat dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Terpaksalah periode ini Pak Jokowi sedikit menggeber untuk tetap menjaga Pancasila kembali utuh menjadi ideologi bangsa. 10 tahun kemarin hampir dilupakan soal Pancasila. Maka saya sangat hormat kepada Pak Jokowi karena keberanian yang melakukan ini. Nah, ketika perubahan Undang-Undang Dasar 45 tidak ada GBHN, tidak ada penuntunnya, padahal era Bung Karno sudah ada tuh. Namanya nggak lupa nih, pokok-pokok haluan negara. Zaman Bung Karno sudah ada. Zamannya Pak Harto ada namanya GBHN. Kemudian dilupakan, hilangkan.
Maka selalu ada program-program berhenti karena pergantian kepemimpinan. Kalau ini terus terjadi, ini tidak hanya di pusat, di pemerintah daerah juga akan terjadi seperti itu. Maka program mangkrak, bahkan program visi pun mangkrak karena dianggap tidak sesuai dengan visi misi pemimpin yang baru. Maka MPR kemudian kebetulan saya salah satu badan pengkajian MPR. Yang di situ, mohon maaf saya paling bodoh. Di situ mereka pakar-pakar, melepaskan baju partai semua. Kehadiran di MPR jadi badan pengkajian MPR RI hadir sebagai negara. Tidak boleh ego lalu saya bongkar, yang Golkar saya Pak Harto. Begini, no. Kita bicaranya adalah proses perjalanan bangsa ini, siapapun di situ yang mempunyai andil itu membangun bangsa ini, kita ambil nilai-nilai positif, termasuk proses perjalanan bagaimana Pancasila, bagaimana Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita arahkan bahwa kita punya kesepemahaman. Kenapa jadi hilang? Udah MPR tadi yang sudah kedua negara yang kedua. Maka MPR RI periode ini melalui badan pengkajian MPR, saya salah satunya di antara 4 orang. Memutuskan, mensepakati kita akan mengembalikan MPR RI menetapkan atau akan mengembalikan supaya bangsa ini punya pokok-pokok haluan negara. Karena kalau tidak menggunakan pokok-pokok haluan negara, berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan, mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, pertanyaannya, produk hukum apa yang mau digunakan untuk membentuk pokok-pokok haluan negara? Apakah harus Undang-Undang Dasar 45 dimasukkan? Ini kepadanya bisa tarik ulur luar biasa. Ataukah undang-undang biasa? Nggak kuat, karena ini akan menjadi landasan untuk penyusunan keseluruhan. Tidak peduli siapa pemerintahannya, tidak peduli siapa presidennya. Maka di dalam rapat Badan Pengkajian MPR diputuskan itu nanti menjadi ketetapan MPR. Jadi pokok-pokok haluan negara itu produk hukumnya adalah ketetapan MPR. Yang daya ikatnya kuat, dengan syarat ada perubahan terbatas khusus mengenai hal itu saja di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa MPR mempunyai tugas menetapkan pokok-pokok haluan negara. Jadi ini rencana kami. Tahun 2022 diharapkan proses itu sudah bergerak. Lama ya, kita bikin time schedule. Coba. Jadi ini beberapa, kalau nanti ada yang membutuhkan di grup nanti akan kami share materi ini. Boleh didiskusikan dengan Pak dosen, boleh didiskusikan dengan teman-teman. Tetapi ini bagian yang harus saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, bahwa urgensi pokok-pokok haluan negara karena apa? Pimpinan pemimpinnya, pemimpin bangsanya, kepala daerahnya tidak memiliki pedoman ideologis yang searah dan sejalan. Laku DVD sesuai visi misi. Berikutnya, dan itu pasti akan menunjuk kepada inefisiensi. Lalu ketetapan MPR diperlukan. Lalu berikutnya langsung saja, biar nanti tanya jawab.
Lalu apa pilihannya? Bentuk hukumnya untuk pokok-pokok haluan. Untuk kemudian menawal Indonesia menjadi Indonesia emas, menghadirkan profil pelajar Pancasila yang berakhlak, beriman, kebinekaan global, mandiri, jujur, apalagi Mas? Penguasaan iptek. Itu profil pelajar Pancasila. Penjaringan semua ini bagian dari harapan bangsa ini untuk menjadi pelajar Pancasila yang akan membawa Indonesia emas tahun 45. Seperti apa Indonesia emas? Indonesia emas yang selembar tadi. Oh iya, sesuai. Indonesia emas yang tadi sudah disinggung Mas Rido. Bonus demografi yang begitu banyak, ledakannya nanti di tahun 2030-35 ya. 30-35. Tolong mana Mas? Oh bantu deh. Ya. Jadi penjaringan semua, kita semua punya tugas. 15 tahun yang akan datang Bu Es sudah nenek-nenek. 35 kan udah nenek-nenek. Udah pakai teken. 15 tahun mendatang di antara penjaringan mungkin ada yang menteri. Kok orang masih ngambil nih? Insya Allah amin. Mbok malah presidennya seperti dia Mataram mau koalisi. Iya toh? Sik sudah sik ning kono kudu di bojo. Mosok seprono sprene dadi mahasiswa tenan dadi advokat. Bilake budak. Golek bojo ora iso. Bilake budak. 15 tahun lagi Andalah pemilik bangsa ini. Memimpin bangsa ini, menentukan kemana arah perjuangan atau kemana arah berjalan. Peta jalan pendidikan kita juga begitu, menampilkan profil pelajar Pancasila untuk menuju Indonesia emas. Indonesia emas itu apa? Indonesia emas bebas dari permasalahan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kesenjangan. Oh enggak, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bebas dari korupsi. Itu hanya akan bisa tercapai jika pendidikan kita untuk menampilkan, menghadirkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, jujur, disiplin, menguasai teknologi, berkebinekaan global. Di dalamnya adalah juga persoalan toleransi yang kemarin sempat terkoyak-koyak. Orang mengatakan mana sih di sini nggak ada intoleran, ngomong ngapusin. West ini tiap hari berhadapan dengan hal seperti itu. Untuk semua agama. Di sana intoleran terhadap agama tertentu, di sana di agama tertentu, di sana agama tertentu. Saya memberanikan diri bersama kawan-kawan Tumayomi hadir untuk bisa mendampingi dan berbuat bagaimana menegakkan toleransi beragama di Indonesia ini. Kok Bu Esti nggak takut ya? Saya non Muslim. Dan kenapa takut? Semuanya dilindungi oleh konstitusi negara. Teman saya banyak, Muhammadiyahnya banyak, Nahdlatul Ulamanya banyak, Hindu ada, Buddha ada, semua berdiri sama, punya keinginan yang sama untuk menjaga itu. Baik. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya berharap forum ini masih ada 30 menit dengan pengantar yang saya berikan dari persoalan Pancasila, dari persoalan NKRI, dari persoalan Undang-Undang Dasar 45, dari persoalan pokok-pokok haluan negara yang mau kami hadirkan kembali untuk Indonesia. Saya berharap adik-adik akan memberikan masukan kepada kami atau pertanyaan atau masih gampang. Ngapain harus begitu? Saya mohon maaf, saya paksa yang mendapat KIP kuliah melalui jalur aspirasi saya paksa besok untuk saya hadir. Kalau tidak, saya akan minta evaluasi. Karena undangan saya adalah untuk sosialisasi 4 pilar MPR RI. Bicara Pancasila, bicara NKRI, bicara Bhinneka Tunggal Ika, bicara Undang-Undang Dasar 45.
Saya yang bersuara keras ketika mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang ke luar negeri itu tidak mau kembali ke Indonesia padahal mereka dibutuhkan oleh negara. Itu namanya egois. Nah, kalau sekarang kita mempunyai fasilitas diberikan oleh negara, egois ini anak orang nggak punya, kuliah itu reposo, ngelesi saya setiap hari untuk bisa makan. Penjenengan sekarang diberikan oleh negara, uang dari rakyat, tentu harus mengawal kepentingan negara. Bukan untuk yes dengan penguasa, no. Negara, bangsa dalam hal ini apa? Patokannya 4 tujuan Indonesia merdeka. Negara yang berideologi Pancasila, negara yang benderanya adalah merah putih, negara yang mata uangnya adalah rupiah. Gitu. Jadi jangan dikira ketika sudah menerima, oh ini nanti selamat patang tahun. Selamat patang tahun kalau saya yang melalui jalur aspirasi ini bisa kita yakinkan, hal yang meyakini. Dan Bu Esti paling 4 tahun lagi jadi DPR RI. Kalau jadi lagi berarti 9 tahun lagi, gitu. Bu Esti udah 9 tahun, besok penggantinya kan penjenengan. Saya ingin meyakinkan kepada diri saya bahwa saya tidak salah memberikan beasiswa. Apakah itu selalu berkaitan dengan suara saya? Saya katakan tidak. Saya juga bantu mereka yang ada di Boyolali. Memang dapil Bu Esti? Bukan. Saya bantu PIP di luar Jawa. Untuk apa? Karena saya tahu di sana membutuhkan, tapi tidak punya akses. Apakah itu untuk suaranya Bu Esti? Pasti tidak. Tapi kalau dia di Jogja karena mengenal saya lalu memilih saya, alhamdulillah, nek orang banget. Betul loh? Kali ada yang ngomong, ini cuma kayaknya iya ya. Yang luar Jawa mestinya dihadirkan juga. Luar Jawa. Saya berharap yang luar Jawa pun hadir. Tapi karena COVID saya memahami. Sebentar sebelum tanya jawab, silakan berdiri. Tidak perlu buka masker walaupun kita mau menyanyi. Ini menyanyi saya pertama di depan. Setelah saya operasi, saya masih pakai selendang karena masih bolong lehernya. Ingat lagu ini enggak? Ingatnya lagu apa sih? Kawan-kawan ingatnya lagu apa? Yang paling langsung nyamplok di nyanyinya yang sesuai yang nyanyian. Paling nempel di otak lagu apa? Oleh muni lagu apa? Sudah cekik gue era tuana deh nama apa? Kapan jagung? Iya gue. Apa Mbak? Mbak, yang sering dinyanyikan rengeng-rengeng aja deh. Apa sih? Hah? Padamu negeri bel. Masa padamu negeri jare arang ngandel aku. Apa gue? Iya wes, karena lagu-lagu seperti itu jenengan pasti bisa dialova yuk senengane Bu Esti. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena itu apa? Sekarang saya tes. Ada yang mau nyanyi sini?